Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi di topik pembahasan tentang forms ya, masih di dalam forms. Nah, kita bakal bahas tentang yang namanya checkbox. Nah, checkbox ini juga penting sekali. Kenapa? Karena ini adalah salah satu elemen UI UX yang sering dipakai dan kita agak ya ini juga termasuk salah satu yang sering diabaikan sama mahasiswa-mahasiswa saya. Oke, apa sih checkbox? Checkbox itu kayak centang-centang gitu ya. Biasanya di Google Forms atau di mana ya, yang forms yang misal ada grid kita mau delete atau kita mau centang all terus kita delete. Nah itu mainnya pakai menggunakan UI yang namanya checkbox. Oke, gimana kita membuat sebuah checkbox di HTML ya sama aja, santai sebenarnya sama, nggak masalah. Mungkin bisa dengan lebih mudah kalau kita buat aja lah form sendiri ya, form baru ya. Sekarang kita buat form baru, form post ya. Terus actionnya sama ke /login.php. Oke, ini kita buat ada sebuah forms, metodenya post, yang memproses nanti adalah file login.php. Oke. Nah, di sini saya mau buat sebuah checkbox. Nah, checkbox ini nanti bakal contoh ya, pertanyaannya misal bikin form sebutkan kendaraan yang Anda miliki misalkan kayak gitu ya. Nah, ini berarti mainnya gimana? Nah, agak berbeda dengan form input yang lain. Kalau checkbox ini, checkboxnya duluan. Input checkbox. Nah, ini ya. Nah, input type checkbox ini bisa kita kasih nama. Misalkan motor. ID-nya motor juga misalkan. Nah, kalau ini posisi sekarang ini kita simpen dan kita reload di sini, dia cuma begini aja. Nih, ya. Cuma centang gini aja. Nah, gimana biar ada teksnya? Kita kasih yang namanya label. Label for motor, sepeda motor. Coba. Nah, kita reload. Nah, baru ada teks di sebelahnya ya. Terus biar agak bagus kita kasih div aja. Biar dikelompokkan dalam satu div. Ini biar dalam satu div. Oke. Coba kita reload. Nah, ini dia sudah turun ya. Nah, ini adalah salah satu contoh checkbox. Ya. Nah, gimana kalau checkbox ini mau kita kirim ke login.php? Maka ya sama ya. Button, submit. Oke. Nah, kalau kita mau submit ya berarti kita submit aja. Nah, ini contoh ya, kita submit. Ketika kita nggak nyentang apa-apa, dia kosongan ya, empty. Kemudian kalau kita centang sepeda motornya, maka dia bakal, nih, motor adalah on gitu ya. Nah, terus kalau ada lagi nih kasus, kita bisa jadi seseorang ini punya kendaraan banyak, nggak cuma motor gitu kan. Nah, oke, kita tambahin nih. Kita tambahin 3 misalkan. Tapi perlu diperhatikan bahwa name-nya harus diperbaiki. Name-nya mungkin ini adalah sepeda. Jadi bukan sepeda lagi, bukan motor lagi. Sepeda BMX misalkan. Terus ini adalah mobil, kemudian di sini juga kita sesuaikan namanya mobil. Kemudian ini adalah mobil BMW. Nah, misalkan seperti ini. Maka di halaman form HTML-nya juga bisa. Nah, ini juga kita bisa centang ya. Kalau misalkan kita centang 3, dia bakal dikirim nih. Motor, sepeda, mobil, value-nya on ya. Nah, ini juga bisa dikirim gini ya. Nah, ada lagi. Kalau itu isinya apakah harus on atau enggak? Nah, bisa juga kita kasih yang namanya value. Value-nya kita kasih motor. Kemudian value-nya di sini kita kasih sepeda, dan value-nya kita kasih sesuai ya, mobil misalkan. Kok mobil. Nah, kalau kayak gini gimana efeknya? Efeknya adalah yang tadi itu bukan lagi on, tapi dia bakal mengikuti sesuai dengan value yang kita set up di HTML-nya. Nah, kayak gini. Nah,
ada lagi yang namanya form checkbox ya, multiple checkbox. Nah, sebenarnya ini juga multiple checkbox ya kan. Tapi coba teman-teman lihat namanya. Nah, kalau kita mau berdasarkan pemrograman ya, based on ngoding gitu ya. Kalau kayak gini kita susah nih. Kenapa? Karena kita harus ngecek indeksnya ini satu-satu. Motor, sepeda, mobil gitu kan. Gimana kalau kita buat indeksnya itu jadi array? Jadi misalkan dia dalam sebuah array, kita bisa lakukan perulangan gitu kan. Nah, itu lebih enak ngodingnya. Nah, gimana caranya? Nah, ini yang sering banget terlupakan dan sering banget tidak diketahui oleh mahasiswa yang belajar HTML. Karena mereka itu tadi, feelingnya kan, HTML gampang gitu kan. Begitu ketemu kasus kayak gini, dia bingung. Nah, ini adalah basic yang perlu teman-teman kuasai. Jadi, name ini bisa kita kasih kendaraan, kemudian bisa kita kasih array. Nah, kayak gini. Kendaraan, bisa kita kasih array. Kendaraan. Ini ya. Nah, ini bisa kita kasih array. Nah, akhirnya apa? Kalau misalkan seperti ini, kita bisa dengan enak, dengan mudah di backend-nya, di PHP-nya. Nah, kita bisa looping ini kendaraan. Nah, gitu loh. Kendaraan, indeks pertama motor, indeks kedua sepeda, indeks ketiga mobil. Nah, dengan cara seperti ini tuh lebih enak. Nah, kayak gini ya. Nah, ini juga yang keluar cuma motor sama mobil. Nah, seandainya lebih dari satu kejadian ya. Kejadian nih, nggak cuma kendaraan yang ditanyain gitu kan. Yang lain juga ditanyain. Misal, apa lagi ya? Yang ditanya adalah aset misalkan. Aset ID-nya. Aset ID-nya adalah rumah misalkan. Value-nya rumah. Rumah. Ini. Terus yang lain kita mau ngecek ya, bikin form input selain aset adalah, selain rumah adalah emas misalkan. Nah, ini juga emas. Nah, gimana kalau kejadiannya kayak gini? Nah, bisa, nggak apa-apa, nggak masalah. Lebih enak lagi, karena sudah beda indeks ya kan, beda name, name-nya beda, satunya name-nya masuk aset, satunya masuknya kendaraan. Nah, ketika di submit, nah dia bakal punya key sendiri, yang dalamnya itu adalah array. Nah, inilah salah satu best practice di bagian checkbox yang sering terlupakan di mahasiswa yang belajar HTML. Oke, ini ya, saya recap lagi sebelum ditutup. Ingat tadi, checkbox, kalau mau buat checkbox pakai input type checkbox, kemudian dikasih label, biar ada labelnya di kanan. Kemudian jangan lupa namingnya, bisa dikasih nama sendiri-sendiri, bisa juga namanya dikasih array, dikelompokkan berdasarkan satu kelompok pengelompokan. Misalkan untuk kendaraan, dikasih kendaraan terus di array, aset juga begitu, dikasih array, jadi siku kayak begini. Nah, ini akan membentuk sebuah input yang array. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat, semoga paham. Jangan lupa di like, di share, dan di subscribe. Sampai jumpa di video yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.